Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas atau mereview mengenai mata kuliah Pendidikan Agama Islam mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan kelima. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai ta'riful Quran atau mengenal Al-Quran. Kalamullah adalah unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Adapun mengenai sejarah Al-Quran, menurut Al-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan berpendapat ada 3 tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun sekaligus dari Allah ke Laul Al-Mahfuz. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Laul Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah atau tempat yang berada di langit dunia. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur. Bahwa Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun, tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yang terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, 325.345 huruf. Surat yang pertama diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diturunkan pada 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Sedangkan surat terakhir adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang diturunkan pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Selain kita membaca Al-Quran, tentu kita akan mendapatkan keutamaan dalam membaca Quran. Ada sebuah hadis yang dimana yaitu hadis riwayat Tirmidzi bahwa membaca satu ayat mendapatkan satu kebaikan yang diperuntukkan untuk orang yang tidak dalam keadaan suci. Sedangkan dalam sholat dilakukan saat berdiri maka mendapat 100 kebaikan. Dibaca pada saat duduk akan mendapat balasan 50 kebaikan. Dalam keadaan suci dan di luar sholat balasannya 25 kebaikan. Sedangkan menurut hadis riwayat Al-Bahaqi, orang yang sibuk dalam membaca zikir yang lain diberi balasan terbaik yang mereka pinta. Materi kedua yaitu mengenai ta'riful Al-Quran atau mukjizat. Keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan langsung dipelihara olehnya. Al-Quran itu tidak turun sekaligus, melainkan berangsur-angsur, yang bersifat pembenar dari kitab-kitab sebelumnya, yang akan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Mengenai materi ketiga yaitu mengenai Ma'rifatul Quran atau Asmaul Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang berbentuk mukjizat. Nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama ada Alkitab, yang dimana tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dan Quran surat Fussilat ayat 41. Yang kedua ada Al-Huda, artinya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga ada Ar-Rahmah, yang mengandung arti bahwa Al-Quran mengandung hikmah bagi manusia yang beriman. Ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 82. Keempat, An-Nur, artinya cahaya atau untuk petunjuk dalam kegelapan, yang tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 15 dan ayat 16. Selanjutnya yaitu ada Ar-Ruh,
berarti menghidupkan manusia. Yang terakhir yaitu ada asyifa atau penawar atau obat sebagai penyembuh manusia. Materi selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Yang pertama yaitu ada Al-Haq, artinya kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 147. Yang kedua ada Al-Bayan, yang artinya sebagai keterangan yang baik dan tidak kepada manusia. Ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 138. Yang ketiga ada Al-Mau'izah, yang artinya pelajaran atau nasihat. Ada dalam Quran surat Al-Qamar ayat 22. Yang keempat ada Al-Zikri, yang artinya sebagai peringatan. Ada dalam Quran surat Al-An'am ayat 90. Yang terakhir yaitu ada Al-Busyra, yang artinya kabar ataupun berita gembira. Ada dalam Quran surat An-Nahl ayat 89. Sekian materi yang saya sampaikan mengenai review pertemuan 1 sampai 5 pendidikan agama